Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini. Yuk kita simak sejarah kerajaan Mataram kuno. Sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada awal abad ke-8 Masehi hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Nama lain dari kerajaan Mataram kuno yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 3 wangsa atau dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya merupakan pendiri kerajaan ini. Mereka merupakan pemeluk agama Hindu. Wangsa Shailendra adalah pemeluk agama Buddha, dan Wangsa Isyana adalah wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Raja pertama yang juga menjadi pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Setelah Sanjaya meninggal, tahta jatuh ke Rakai Panangkaran yang memeluk agama Buddha. Ini adalah awal pergantian wangsa dari Sanjaya menjadi Shailendra. Meskipun penguasanya telah berganti menjadi pemeluk Buddha, agama Hindu tetap berkembang di kerajaan Mataram kuno. Para penganut agama Hindu berada di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan penganut agama Buddha ada di Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali berkuasa di kerajaan Mataram kuno setelah anak Raja Samaratungga yaitu Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan penganut agama Hindu. Dengan kata lain, penanda kembalinya Wangsa Sanjaya di tahta Mataram kuno adalah diangkatnya Rakai Pikatan menjadi seorang raja. Akhir masa kekuasaan Wangsa Sanjaya di Mataram kuno adalah kepemimpinan Rakai Sumbadiyahwawa. Empu Sindok naik tahta menggantikan Rakai Sumbadiyahwawa. Kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Jawa bagian timur. Empu Sindok kemudian membangun wangsa baru yang disebut Wangsa Isyana. Pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno sempat berpindah beberapa kali. Pada masa awal pendiriannya, pusat kerajaan Mataram kuno diperkirakan di wilayah Mataram, Yogyakarta. Ketika Rakai Pikatan memimpin Mataram kuno, pusat kerajaan pindah ke Mamrati. Pusat pemerintahan pindah lagi pada masa Dyah Balitung yaitu di Poh Pitu. Pada masa Dyah Wawa diperkirakan pusat kerajaan kembali ke Mataram atau Yogyakarta. Ketika Empu Sindok duduk di kursi kekuasaan, pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur. Raja-raja kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah para raja kerajaan Mataram kuno. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 2. Rakai Panangkaran. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra. 4. Rakai Garung alias Samaratungga. 5. Rakai Pikatan. 6. Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala. 7. Rakai Watu Humalang. 8. Rakai Watukara Dyah Balitung. 9. Empu Daksa. 10. Rakai Layang Dyah Tulodhong. 11. Rakai Sumbadiyahwawa. 12. Empu Sindok. 13. Sri Lokapala. 14. Makutuwangsa Wardhana. 15. Dharmawangsa Teguh. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi bagian Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram.
Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya perekonomian Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian. Kemudian Mataram kuno mulai mengembangkan kehidupan pelayaran yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan. Kehidupan sosial, budaya, dan agama. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sangat teratur, terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membangun candi bersama. Sikap toleransi di antara masyarakat sangat baik, terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Syailendra yang bercorak Buddha berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan dinasti Sanjaya berpusat di Jawa Tengah bagian utara. Perbedaan letak antara dua dinasti ini terlihat dari arsitektur candi-candi yang ada di Jawa Tengah bagian selatan dan utara. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar, kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno dan menjadikan candi tersebut rusak. Krisis politik yang terjadi tahun 927 hingga 929 Masehi. Perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plaosan, Candi Gedong Songo, dan Candi Mendut. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Kelura. Itu tadi adalah sejarah Kerajaan Mataram kuno. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.